Hai Soul Family, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di Eagle White Vision Tarot. Untuk kalian yang baru di channel ini, perkenalkan namaku Tari. Dan readingan hari ini tentang apa yang harus kamu lakukan dalam situasi kamu saat ini. Ini juga readingan request dari salah satu subscriber. Dan untuk kalian yang mau request, kalian bisa ketik di kolom komentar di community chat kira-kira readingan apa yang kalian ingin dengar. Dan siapa tahu nanti dari situ aku bisa membantu kalian. Dan di sini kita akan ambil 3 kartu untuk pile 1, pile 2, dan pile 3. Nanti kalian bisa pilih file mana yang paling menarik perhatian kalian. Karena di sini aku juga tidak menambahkan kristal apa-apa. Tidak memakai kristal sama sekali. Jadi aku kepingin kalian benar-benar menggunakan intuisi kalian. Oke. Untuk pile 1 langsung kita buka aja. Oke, lalu untuk pile 2 dan untuk pile 3. Oke. Pile 1 di sini dengan Fairy of Fantasy, pile 2 dengan Flora's Realm, and pile 3 with Fairy Voyage. Fokus ya, fokus mana yang paling menarik perhatian kamu. Dengarkan intuisi kamu. Kalau kalian masih membutuhkan waktu, kamu bisa pause dulu videonya. Semua readingan yang aku berikan timeless, tetapi ini general reading, energi yang tertarik banyak dan bisa vice versa. Jadi bijaklah dalam menerima pesan dan ambil yang resonate untuk kamu. Cek timestamp di description box, klik waktunya atau kalian bisa langsung ke bagian chapter untuk bisa langsung ke pile pilihan kalian. Dan sampai bertemu di readingan kamu. Hai pile 1 untuk kalian yang memilih kartu Fairy of Fantasy. Oke, kita lihat ke readingan kamu. Pile 1, sebelumnya aku ingin meminta maaf kalau kalian mendengar suara-suara mesin atau ketok-ketok atau iya karena tetanggaku sedang renovasi, jadi mohon dimaklumi. Oke. Untuk pile 1, situasi apa yang perlu mereka lakukan? Apa yang perlu mereka lakukan dalam situasi mereka saat ini? Oke. Jadi di sini kamu punya crown chakra. Oke. Lalu ada destiny. Wow. Warna ungunya and spiritual union. Aku akan buka semua kartunya dulu untuk kalian supaya bisa terlihat jelas situasi apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kalian. Untuk pile 1. Okay, this one.
Oke. Di sini kamu punya the Chariot, lalu ada Three of Swords, ada the Wheel of Fortune. Wow. Pile 1, and the Hangman. You have Justice. Oke, aku taruh di sini. Lalu ada Three of Cups. Three of Pentacles. Oke. Sepertinya ada suatu keadilan yang berbicara di sini untuk kamu. Suatu takdir di mana ini semua memang harus terjadi kepada kamu. Di sini kamu memiliki Cancer energi, Libra, Gemini, Aquarius. Ada dua hal yang aku lihat dari pile 1. Ini bisa berbicara tentang hubungan dan juga sesuatu yang ingin kalian tuju, jalan tujuan kamu. Dengan Three of Swords di sini kamu seperti membangun kembali. Three of Swords, kartu kesedihan, kehilangan, depresi, air mata, konflik, kekecewaan, adanya suatu kesulitan yang kamu rasakan, yang dihadapi, bahkan pada tingkat emosional kamu. Dan bisa berbicara juga tentang suatu pengkhianatan. Mungkin kamu merasakan rasa sakit pada tingkat emosional yang sangat dalam. Dan kamu harus memberi diri kamu waktu untuk bisa memproses apa yang telah terjadi. Tapi Three of Swords ini bukan sesuatu yang semuanya tuh terlihat negatif. Tidak. Bahkan di situasi yang paling sulit dalam hidup kita pun, itu sering mengajari kita lebih banyak tentang mengenal siapa diri kita yang sebenarnya dan kemampuan diri kita. Jadi Three of Swords ini juga bisa mengajarkan banyak hal sebenarnya kepada kamu. Jadikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu adalah suatu pengalaman dan belajar untuk menyembuhkan. Dari apa yang sudah kamu dapatkan dalam perjalanan ini, ada suatu proses healing yang harus kamu lalui. Entah ini dari suatu peristiwa atau mungkin kehilangan yang baru-baru ini kamu terima, kekecewaan atau rasa sakit hati yang membuat kamu sangat-sangat sedih. Mungkin untuk beberapa di antara kalian merasa seperti tidak ada yang menghibur kamu. Kamu merasakan kesepian. Tapi seringkali kesedihan terbesar kitalah yang memberikan kita kesempatan terbesar juga untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang sebagai makhluk spiritual. Dan aku merasa bahwa kamu menyadari itu. Karena kamu memiliki intuisi yang sangat kuat. Kamu mendengarkan intuisi kamu dan kamu pun juga menerima bimbingan. Sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu memberikan diri kamu waktu untuk bisa memproses semua ini. Waktu yang memang benar-benar kamu butuhkan. Untuk mengobati semua perasaan yang kamu rasakan. Dan ada juga yang mungkin membutuhkan waktu untuk bisa berduka atas kehilangan yang kamu alami. Kalau memang itu yang belum lama ini kamu alami, aku pun juga ikut turut berduka. Tapi aku percaya bahwa kamu dapat melewati ini semua dengan kesabaran kamu, ketabahan kamu. Iya, terbukalah pile 1, terbukalah terhadap pesan-pesan yang akan selalu dikirimkan oleh spirit guides kamu. Itu adalah bimbingan untuk kamu. Kamu akan selalu dibantu, dibimbing untuk bisa melewati segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin banyak di antara kalian mungkin yang melihat angka 333, angka 17 juga memiliki arti untuk kalian. Kamu akhirnya mencoba untuk merenungkan segala sesuatunya. Karena kamu tidak ingin lagi berada di situasi yang tidak kamu sukai. Yang membuat kamu merasa seperti terjebak atau berada dalam hal-hal yang negatif. Ini juga bisa berbicara tentang kebiasaan, suatu kebiasaan atau cara berpikir yang tidak membuat kamu bahagia. Seperti ada sesuatu yang sudah terbuka di dalam diri kamu.
hingga akhirnya kamu menemukan kekuatan untuk bisa melepaskan diri kamu dari semua itu. Entah menjauh dari situasi kamu atau sekedar mengubah perspektif kamu. Untuk beberapa di antara kalian, mungkin kamu merasa seperti menghadapi suatu dilema, tidak yakin jalan mana yang harus kamu ambil, karena kamu merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti apa yang kamu rencanakan. Sehingga kamu merasa seperti perlu keluar dari semua ini untuk bisa melihat kembali dan melihat situasi kamu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, Pile 1, beri diri kamu waktu untuk bersantai. Luangkan waktu untuk diri kamu dan berhentilah mencoba mengendalikan berbagai macam hal dan biarkan segala sesuatunya itu terjadi. Dan kamu pun juga harus bisa memperhatikan sikap kamu terhadap diri kamu sendiri. Jangan selalu berpikir negatif tentang apapun. Kamu harus belajar untuk menghentikannya, karena hal itu dapat mempengaruhi perasaan kamu. Jadi jangan biarkan diri kamu terjebak. Ketika hal itu mempengaruhi perasaan kamu, itu akan berpengaruh juga kepada kehidupan kamu. Kamu seperti menerima suatu pencerahan. Banyak hal-hal yang akan mulai terbuka yang saat ini kamu melihatnya seperti berbeda. Tetapi ini semua membebaskan diri kamu. Dan kamu pun juga terhubung kepada kesadaran kamu yang lebih tinggi. Ada suatu keadilan yang berbicara kepada kamu di sini. Oke, pertama kita akan berbicara tentang hubungan. Karena spiritual union ini berhubungan dengan sesuatu hubungan yang melibatkan ikatan emosional. Memang tidak harus selalu pasangan, tetapi aku melihatnya sepertinya dalam readingan ini ada hubungannya dengan pasangan kamu. Dalam situasi kamu saat ini mungkin akan menjadi saat-saat yang tepat untuk kamu bisa menyadari bahwa semua hubungan sebenarnya tentang diri kamu. Jadi perhatikan ketika kamu berinteraksi dengan pasangan kamu. Apakah kamu sendiri juga memberikan energi yang positif atau energi yang negatif terhadap mereka? Karena harus ada keseimbangan antara kamu memberi dan menerima. Hubungan yang kalian jalani adalah gambaran cermin kehidupan kamu sendiri, yang mencerminkan perasaan dan perlakuan kamu terhadap diri kamu sendiri. Jadi kamu juga tidak bisa untuk selalu menyalahkan pasangan kamu akan sesuatu hal yang terjadi dalam hubungan kalian ini. Kamu perlu melihat kembali, mencoba untuk menyadari apakah ini karena kesalahan yang kamu lakukan, atau pasangan kamu ya, atau kalian berdua, dan berusaha untuk menyelesaikan hal itu. Mungkin ada banyak air mata yang terjadi dalam hubungan kamu ini. Ada begitu banyak sakit hati, kesedihan. Seperti yang tadi di awal aku bilang, ada banyak konflik, bahkan kesalahpahaman. Tetapi ini tidak berarti harus menjadi suatu akhir dari hubungan kamu. Ini hanya sesuatu yang memang harus kamu hadapi, harus ditangani, agar hubungan kamu pun juga dapat bertahan. Karena kamu punya spiritual union, ada suatu ikatan antara kalian berdua. Dan ini memang harus terjadi kepada kamu. Destiny and justice ini juga bisa berbicara tentang suatu karma. Mungkin hal-hal yang terjadi dalam hubungan kamu ada hubungannya dengan apa yang sudah pernah kamu lakukan di masa lalu atau pasangan kamu lakukan. Dan ketika saat ini kamu menemukan pasangan yang tepat, kamu berdua memiliki suatu ikatan yang sangat kuat. Dan di antara kalian berdua, ini akan menjadi cermin baik untuk diri kamu dan juga untuk pasangan kamu. Sehingga hal-hal yang terjadi di masa lalu, hal-hal yang tidak baik, itu akan dapat terlihat di hubungan yang kalian jalani saat ini. Tetapi, itu menjadi pembelajaran untuk kalian berdua. Kamu dan pasangan kamu harus berusaha untuk menghadapi itu, sembuh dari hal-hal itu, dan melepaskan. Mungkin kamu perlu untuk mendiskusikan hal ini bersama pasangan kamu. Berdiskusi secara terbuka dan jujur tentang sebenarnya perasaan kamu tuh kayak gimana kepada dia. Dan kamu pun juga meminta untuk dia melakukan hal yang sama dan saling mendengarkan. Karena argumen atau bertahan pada ego masing-masing, saling berkomentar yang tidak baik atau menuding,
itu hanya akan memperburuk situasi kalian. Kamu akan menjadi tidak bahagia atau bahkan juga kecewa dengan hubungan yang kamu alami. Merasa seperti adanya kurang komunikasi di antara kalian berdua. Yang itu pun juga menyebabkan kesalahpahaman serius akhirnya. Sehingga kamu pun merasa hubungan ini seperti tidak ada kebahagiaan yang bisa kamu rasakan. Membuat kamu merasa selalu kesepian. Tapi cobalah untuk memperbaiki situasi ini. Dicoba dulu file 1. Ketika hal itu memang sudah tidak berhasil, at least kamu sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi untuk beberapa aku melihat juga di sini juga mungkin ada suatu perpisahan di antara kalian. Karena kamu punya justice di sini juga ini berbicara tentang masalah hukum. Mungkin ada suatu kaitan yang terjadi, adanya suatu keterlibatan pihak ketiga mungkin yang mencoba untuk menimbulkan suatu masalah. Bahkan dalam beberapa kasus lainnya ini bisa berbicara tentang suatu pengkhianatan. Dan kalau memang kamu sedang menghadapi masalah ini, maka percayalah bahwa kebenaran pasti akan selalu menang. Keadilan pun juga akan kamu dapatkan. Kamu akan bisa move on dari ini semua. Karena kamu memiliki hati yang sangat luar biasa di sini. Dan aku merasa bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan bisa jauh lebih mengerti kamu. Hanya saja saat ini mungkin kamu juga harus bisa menjalani proses healing kamu sendiri dulu. Tapi apapun itu selalu dengarkan intuisi kamu. Dengarkan hati kamu, dengarkan bimbingan yang diberikan kepada kamu. Semua yang terjadi ini akan membawa banyak pelajaran untuk kamu. Dan untuk kalian yang para single, aku merasa seperti kamu mungkin akan menemukan seseorang yang baru di sini. Kamu akan terbebas dari rasa kesepian kamu. Namun kamu tetap harus bisa mengatasi kesedihan-kesedihan kamu untuk bisa melanjutkan hidup. Dan menerima sesuatu yang baru untuk bisa datang ke dalam hati kamu, kehidupan kamu. Mungkin hubungan yang kamu jalankan sebelumnya juga tidak seperti yang kamu pikirkan. Entah mungkin kamu ada perasaan seperti kamu merasa kehilangan atau merasa tidak dihargai, tidak dicintai. Ya, tapi apapun itu ini dari hubungan kamu sebelumnya. Perasaan-perasaan itu dari hubungan kamu sebelumnya dan kamu saat ini siap untuk melangkah maju. Kamu mengatasi hal-hal yang terjadi dan kamu juga melanjutkan. Walaupun terkadang kamu merasa lelah untuk berjuang, tapi kamu harus terus untuk bisa mengatasi rasa sakit yang terjadi pada masa lalu kamu dari hubungan kamu sebelumnya. Untuk kamu bisa menerima cinta yang baru. The Chariot untuk kalian yang sudah berpasangan ini bisa menunjukkan adanya suatu pergerakan ke arah yang jauh lebih baik. Di mana ada suatu komunikasi yang terbuka dan kalian berdua akan saling berupaya dalam menjaga hubungan itu. Seperti yang tadi aku bilang, ikatan di antara kamu itu sangat kuat. Ada hal-hal mungkin yang kamu rasakan dalam hubungan ini, tapi itu semua menjadi suatu pembelajaran untuk kalian berdua. Sementara perasaan kamu dan perasaan pasangan kamu itu sebenarnya tidak ada yang berubah. Ini hanya berbicara tentang bagaimana kalian berdua dapat menghadapi situasi ini, memperbaikinya. Karena setiap tantangan yang terjadi itu bisa kalian hadapi, bisa diatasi. Kamu hanya harus memiliki suatu kemauan dan fokuslah untuk bisa memperbaikinya. Kamu perlu belajar untuk bisa menyeimbangkan pikiran dan hati kamu. Kalau dalam beberapa hal pasangan kamu mungkin menggunakan logika sebagai tameng untuk menutupi egonya sendiri, maka kamu pun juga harus perlu belajar untuk menyiasati pertahanannya. Kalau kamu ingin hubungan kamu ini berhasil, waktunya kamu untuk mengendalikan kehidupan cinta kamu file 1. Yakinlah akan suatu harapan yang baik dan keberanian kamu untuk bertindak itu akan membawa perubahan dalam hubungan ini. Suatu keberhasilan.
Kamu pun tapi juga harus belajar ya untuk selalu menjaga keseimbangan kamu dalam hal ego. Lihat segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan kamu. Apakah pilihan yang kamu buat selama ini sudah seimbang? Hubungan kamu yang kamu jalani ini memberi dampak yang baik atau tidak? Dan lihat juga ini semua terjadi karena apa? Apakah kamu dan pasangan kamu sibuk dengan urusannya masing-masing, pekerjaannya, karena itu pun akan mempengaruhi hubungan kalian. Nah, kamu pun harus bisa mengendalikan dengan baik dan menjaga keseimbangan dalam hal itu. Intinya, kalau kamu ingin hubungan kamu bisa berhasil, maka kamu pun juga harus bisa menjaga ego kamu, emosi kamu, pikiran kamu, dan juga hati kamu. Karena kamu juga di sini memiliki The Wheel of Fortune, bahkan dengan 2 kartu yang berbeda, ini menunjukkan sangat-sangat positif. Ada suatu perubahan positif yang akan terjadi dalam hubungan kalian ini. Sehingga kamu pun juga dapat mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan kamu atau memulai suatu fase yang baru. Ada suatu kerjasama antara kalian berdua. Dan untuk kalian para single, jangan khawatir karena semesta di sini akan memberikan cinta yang memang pantas untuk kamu terima. Tetapi kamu pun juga harus bisa bekerja sama dengan semesta. Kamu harus bisa menghadapi kesedihan-kesedihan kamu, menyembuhkannya, dan membuka hati untuk cinta yang baru. Dan jangan takut lagi untuk bertemu dengan seseorang, karena ini menandakan suatu takdir. Bisa saja seseorang yang akan kamu temui ini adalah belahan jiwa kamu, di mana kamu dan dia memang ditakdirkan untuk bisa bersama dan akan bertemu. Dan kalau ini berbicara tentang suatu jalan tujuan kamu, karir, pekerjaan kamu, aku merasa sepertinya ada suatu pergerakan yang sangat cepat yang terjadi dalam perkembangan kalian ini. Baik itu diri kamu, baik itu karir, usaha bisnis yang kamu lakukan. Karena aku melihat di sini sepertinya keberuntungan saat ini sedang berada di pihak kamu. Ada suatu siklus perubahan yang akan membawa kepada kesuksesan dan suatu pertumbuhan sudah sangat dekat, Pile 1. Kehidupan itu selalu berputar, bahkan juga naik dan turun. Dan ini menandakan bahwa karma baik datang untuk kamu saat ini. Apa yang sudah kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jadi bukalah hati kamu dan terimalah apa yang akan kamu peroleh. Peluang-peluang yang selama ini kamu harapkan, yang tidak terduga, ini saat ini sedang ke arah kamu. Masalah-masalah yang kamu miliki akan diberikan solusi. Ini akan membuat kamu lepas dari masalah-masalah yang lama kamu. Kamu telah diberikan kesempatan untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran tertentu dalam kehidupan kamu ini. Dan kamu pun mengambil hikmah dari semua itu. Sehingga kamu mulai bergerak maju ke arah yang positif. Dan ini mendatangkan kebaikan, banyak kebaikan untuk kamu. Yakinlah bahwa kamu itu berhak untuk bahagia, mendapatkan kesejahteraan kamu, mendapatkan kelimpahan kamu di segala bidang kehidupan kamu. Sehingga pola pikir percaya diri kamu ini akan menunjukkan kepada kamu bahwa hal-hal yang mustahil memang bisa terjadi. Dan Pile 1 manfaatkan peluang yang diberikan kepada kamu saat ini. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu selesaikan, kerjakan, maka lakukan, ambil tindakan itu sekarang. Bertanggung jawablah atas tindakan kamu. Ini semua akan sangat menguntungkan kamu. Kamu punya The Wheel of Fortune, 2 kartu loh di sini. Jadi ini suatu konfirmasi. Mungkin kamu juga akan mulai berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang yang baru, menjalin suatu hubungan baru, atau memiliki partner baru yang akan memberikan banyak keuntungan untuk kalian dengan kerjasama yang kamu jalin saat ini. Ada begitu banyak support yang akan kalian dapatkan. Dan dengan crown chakra di sini, aku merasa bahwa heart chakra kamu pun juga akan mulai terbuka. Tetapi dengan crown chakra ini sebenarnya pengingat untuk kamu.
Mengingat untuk kamu bisa menyadari apakah cakra yang ada dalam tubuh kamu ini, crown cakra kamu ini terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena crown cakra ini adalah pusat hubungan kamu dengan semesta yang tak terbatas, dan di mana kamu menerima kesadaran kamu yang lebih tinggi, menerima kebijaksanaan kamu, wawasan spiritual kamu. Dan untuk menyeimbangkan cakra ini, kamu perlu sering melakukan meditasi atau latihan pernapasan, yoga, atau melakukan penyembuhan. Maka hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu pun ya balik lagi, itu memang harus kamu sembuhkan untuk kamu dapat terhubung kembali. Karena ketika ini semua sudah selaras, kamu sudah bisa menyembuhkan hal-hal yang terjadi itu di dalam diri kamu, maka cakra mahkota kamu ini akan meluas ke titik-titik yang lainnya untuk bisa mengakses dan memanfaatkan sumber kebijaksanaan terdalam diri kamu. Bahkan dengan Fairy of Fantasy ini juga berbicara di mana kamu memiliki gairah yang sangat besar terhadap hidup untuk bisa menjelajahi begitu banyak hal. Jadi jelajahi jalan yang tepat untuk kamu saat ini. Kamu senang mencoba banyak hal, sesuatu yang baru pada satu. Sekaranglah waktunya untuk kamu melakukan apa yang memang sudah lama ingin kamu lakukan, yang mungkin sempat tertunda. Suatu kerja keras yang kamu lakukan, tekad kamu, dedikasi kamu, dan komitmen kamu, ini akan mendatangkan hasil yang sangat-sangat sukses. Kamu akan mencapai pencapaian kamu. Sehingga apapun yang kamu lakukan, ya 100% aku merasa sepertinya kamu akan menerima keberhasilan kamu. Membangun suatu kesuksesan dan fondasi yang kuat untuk masa depan kamu. Kamu sudah bekerja keras untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kamu, dan upaya yang sudah kamu lakukan itu akan membuahkan hasil. Kamu akan banyak menggunakan keterampilan-keterampilan yang kamu miliki ini untuk kamu bisa menjalankan usaha kamu. Lakukan hal itu Pile 1 karena kamu memiliki kreativitas yang luar biasa, dan dari keterampilan-keterampilan kamu itu kamu dapat membuat banyak hal hingga bisa mencapai hasil yang sukses. Jadi teruslah untuk berusaha sampai kamu bisa mencapai tujuan kamu, karena kamu akan selalu bisa melakukannya. Pile 1, karma baik akan kamu dapatkan. Apapun yang sebelumnya kamu dapatkan, saat ini kamu akan menerima hal-hal baik dalam kehidupan kamu. Tapi kamu juga harus bisa membuka diri kamu. Bahkan kamu menerima cinta yang baru, banyak keberuntungan, kamu yang ingin meraih kesuksesan kamu akan mendapatkannya. Kamu yang ingin mencari suatu pekerjaan, mungkin kamu pun akan mendapatkannya. Ada begitu banyak peluang yang terbuka pada kamu saat ini. Jadi manfaatkan momen-momen ini. Dan Pile 1 ini pesan yang aku lihat dari readingan kalian. Semoga ini bisa menjawab situasi yang kamu hadapi saat ini, sehingga kamu pun juga harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Semoga bisa resonate untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya untuk kalian yang baru, untuk agar aku bisa terkoneksi selalu dengan energi kalian dalam readingan-readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai Pile 2, untuk kalian yang memilih Flora's Realm, ini berbicara tentang bersiap-siaplah untuk memberdayakan diri kamu dengan cinta, karena kamu istimewa. Apakah ini akan berbicara tentang cinta? Atau ya, kita lihat nanti dengan kartu tarot yang terbuka. Untuk Pile 2, apa yang harus dilakukan dalam situasi mereka saat ini?
Oke. Di sini kamu punya fertility. Fertility ini juga berbicara tentang kesuburan. 5. Conflict and debate. Oke. Patience and planning. Oke. Untuk pile 2. Oke, pile 2. Oke. Oh. Di sini kamu punya the sun. Nice. Aku taruh di sini ya. Lalu ada Three of Swords. Pile 1 juga punya Three of Swords. Mungkin kamu juga tertarik untuk ingin melihat readingan pile 1. Siapa tahu ada pesan di situ untuk kamu yang bisa kamu terima. Oh, again sama Justice juga ada di pile 1. Lalu kamu punya King of Swords. King of Pentacles. Ini Queen of Swords and King of Pentacles. Lalu ada Page of Pentacles. Aku biarkan intuisi aku dulu untuk bisa fokus. Ada suatu pembelajaran dan perubahan yang sangat signifikan yang terjadi pada kamu, pile 2. Dan ini berbicara bagaimana cara kamu untuk bisa menangani diri kamu sendiri. Ini juga bisa berhubungan dengan mungkin kurangnya kepekaan dalam mengambil suatu tindakan atau menanggapi kondisi atau situasi di sekitar kamu yang berhubungan dengan diri kamu sendiri dan orang lain dalam hidup kamu, seseorang dalam hidup kamu. Terkadang cara yang terbaik adalah dengan menyerah atau menjauh. Kalau memang kamu merasa tidak ada jawaban yang bisa kamu dapatkan dari situasi ini. Jadi go with the flow aja, mengalir. Jangan memaksakan segala sesuatunya. Jangan menyalahkan situasi yang terjadi ini atau melakukan suatu kebohongan dan juga bahkan memiliki suatu niat untuk balas dendam. Karena ini hanya akan membiarkan energi negatif menjadi bagian dari diri kamu. Biarkan keadilan berbicara untuk kamu. Saat ini kamu seperti sedang dites, kamu tuh sedang diuji oleh semesta. Seberapa hati-hatinya kamu dan bijaknya kamu dalam mengambil langkah selanjutnya. Ingat, segala sesuatu dalam hidup kamu adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika kamu mendapatkan rasa sakit hati, kekecewaan oleh orang-orang di sekeliling kamu, atau bahkan mungkin pasangan kamu, teman kamu, sahabat, siapapun mereka, maka berusahalah untuk menghadapi hal-hal yang kamu rasakan itu. Tapi jangan membuat kamu menjadi dendam kepada seseorang. Rasakan, hadapi, lalu lepaskan semua itu. Percayalah dan yakinlah bahwa kamu akan selalu mendapatkan keadilan. Karena justice juga bisa berbicara tentang suatu karma. Kalau kamu percaya bahwa karma itu ada, maka saat ini kamu sedang mendapatkannya. Kamu akan terlepas, kamu akan sembuh dari hal-hal yang menyakitkan kamu ini, mengecewakan kamu. Aku merasa sepertinya kamu perlu melihat pile 1. Ya, akan ada pesan di situ yang bisa kamu terima. Ada hubungannya karena ini. Dan dengan the sun di sini kamu juga punya fertility, passion and planning.
Aku merasa bahwa di pile 2 ini kamu sudah melewati masa-masa ini. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum, tapi untuk beberapa juga banyaknya yang aku lihat di sini sudah melewati masa-masa ini. Dengan kesabaran kamu, ya, hal-hal baik akan selalu datang kepada mereka yang menunggu dengan sabar. Jadi lepaskan kendali dan bersabarlah. Kamu saat ini harus bisa berhenti sejenak, beristirahat, dan menilai kembali, memikirkan kembali apa yang ada di hadapan kamu, di depan kamu, sebelum kamu mulai melanjutkannya. Evaluasi kembali tujuan yang kamu cari dan kamu inginkan selama ini. Dalam hal apapun, dalam hal finansial, bahkan juga hubungan kamu. Luangkan waktu untuk kamu bisa meninjau masing-masing. Jadi saat ini tidak perlu terburu-buru. Karena ini masa-masa dimana kamu seperti membuat planning yang baru. Merencanakan. Dalam periode ini perhatikan apa yang sudah berhasil untuk kamu. Pengalaman-pengalaman positif apa yang sudah kamu dapatkan. Dan buatlah suatu perencanaan akan masa depan kamu. Untuk kamu dapat membangun fondasi yang jauh lebih kuat dan kokoh lagi. Nantinya kamu pun juga akan dapat mengambil suatu keputusan yang baik atas suatu situasi yang sulit ataupun rumit yang kamu hadapi, yang muncul nantinya di masa depan kamu. Ada kebahagiaan yang menanti kamu, kegembiraan, tapi ini juga bisa berbicara tentang suatu ide atau bahkan pemikiran yang kini siap lahir dari diri kamu. Ya, jadi bersabarlah pile 2, karena sesuatu saat ini sedang tumbuh dan akan mulai memperlihatkan hasilnya. Akarnya tuh sudah sangat baik di dalam. Tetaplah untuk selalu pelihara hal-hal baik itu hingga menjadi benar-benar kuat dan sehat. Kamu akan dapat melihatnya tumbuh mekar dengan sangat indah. Dan ini pun juga mengingatkan kamu untuk kamu mungkin mulai mengasuh dan merawat diri kamu sendiri. Belajar juga untuk mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri. Karena dengan kamu melakukan itu, orang lain pun akan dapat melihat dan merasakan energi kamu yang sangat positif. Dan di saat kamu berinteraksi dengan orang lain atau sedang berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah, maka gunakan kebijaksanaan kamu, perhatian kamu, dan kebaikan kamu dalam menangani situasi. Jangan bersikap posesif, jangan bersikap mendominasi atau memaksakan sesuatu. Ya, bersikap tidak pengertian lah. Jadi bertindaklah selalu dari hati kamu dengan cinta yang kamu miliki. Karena kebijaksanaan kamu itu akan selalu membantu kamu. Bahkan untuk bisa melewati hal-hal yang sudah melukai kamu. Kamu seseorang yang sangat dewasa, seseorang yang memiliki keunikan, yang jujur, yang selalu berterus terang, yang suportif. Kamu juga sudah mengalami banyak kehilangan dan penderitaan dalam kehidupan kamu. Tapi dari situ kamu sudah memperoleh banyak kekuatan batin dan kebijaksanaan. Kamu memiliki empati yang sangat kuat, cerdas, berprinsip, mandiri, dan kamu pun juga akan berusaha untuk tidak melekat kepada sesuatu hal, bahkan kepada seseorang. Kamu juga dapat menciptakan peluang finansial yang bagus untuk kehidupan kamu. Baik ini kamu laki-laki ataupun kamu perempuan, aku merasa di sini bahwa untuk pile 2, kamu akan menjadi seseorang yang sangat-sangat sukses, baik dalam bisnis kamu, hubungan kamu, di semua bidang kehidupan kamu. Ada kesabaran dalam diri kamu dan kamu pun juga sangat stabil. Kamu seseorang yang sangat setia dan juga pekerja keras. Ya, sometimes keras kepala, tapi kamu selalu bisa menjaga keseimbangan itu. Bahkan kamu pun juga senang menolong banyak orang. Kamu terus-menerus untuk berusaha memperbaiki diri kamu sendiri. Kerja keras kamu saat ini sudah terbayar. Dan kamu akan mencapai tujuan kamu. Melihat semuanya sampai akhir. Dan kamu akan sangat bangga dengan pencapaian kamu ini, pile 2. Mungkin setelah bertahun-tahun kamu berfokus
pada sesuatu hal untuk bisa membangun kestabilitasan kamu kembali. Akhirnya saat ini kamu dapat melihat sesuatu terjadi, suatu perkembangan yang jauh lebih baik, suatu kebahagiaan, keceriaan yang membuat kamu bisa untuk selalu tersenyum. Kamu sekarang memiliki ruang untuk sesuatu yang lebih lagi dalam hidup kamu. Semua yang kamu butuhkan itu akan selalu tersedia untuk kamu. Dan sekarang juga waktunya kamu untuk bisa memperluas wawasan kamu dan terhubung dengan aspek spiritual kamu. Karena ini akan semakin memperkaya hidup kamu dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh materialisme. Kamu akan menerima bisnis yang sangat sukses, atau mungkin akan beberapa di antara kalian akan membangun sesuatu yang baru. Kamu akan menjadi lebih berkembang lagi, dan mungkin kamu juga akan menemukan seseorang yang lebih tua, di mana dia akan memberikan kamu banyak dukungan dan dorongan, memberikan waktunya, memberikan nasihatnya, dan untuk hal itu kamu juga perlu mendengarkan orang itu karena ada kebijaksanaan dari dalam diri dia juga. Ini untuk kebaikan kamu. Bisa jadi yang memberikan dukungan nasihatnya kepada kamu adalah salah satu dari keluarga kamu, atau mungkin sahabat kamu sendiri, atau bahkan bisa juga pasangan kamu. Dalam hal finansial, hal-hal baik pun juga akan kamu terima. Kamu akan bisa mencapai suatu keamanan dan stabilitas dalam hal finansial di hidup kamu. Dan ini semua terjadi juga bukan secara kebetulan, tetapi hasil dari semua upaya kamu, kerja keras kamu, dan investasi-investasi bijaksana yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Di mana saat ini kamu berada pada titik di mana kamu juga bisa mulai memberikan kepada orang lain dan menikmati kesuksesan itu. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, untuk selalu berbagi kepada orang lain, karena itu pun juga akan menarik banyak kelimpahan datang terus-menerus ke dalam kehidupan kamu. Kamu pun juga mendapatkan kesehatan yang sangat baik saat ini. Kekuatan fisik kamu juga sangat baik. Jadi kalau kamu, untuk kalian yang mengkhawatirkan kesehatan kamu, apapun yang terjadi itu kemungkinan besar dapat diselesaikan dengan mudah, dan mungkin tidak seburuk apa yang kamu pikirkan, tetapi ada jalan untuk kamu. Dan dalam hal hubungan, kita lihat dalam hal hubungan. Saat ini hubungan kamu sudah mencapai tahap hubungan yang sangat-sangat aman, nyaman, dan stabil untuk kalian jalani. Setelah kamu melewati masa-masa yang sangat-sangat bergejolak dalam hubungan kamu ini. Dan waktunya kamu untuk saat ini berduduk santai dan menikmati segala sesuatunya. Mungkin seseorang yang bersama kamu adalah seseorang yang sangat-sangat sabar, seseorang yang dapat diandalkan, senang mengasuh, merawat. Dia sangat setia. Aku merasakan energi itu. Akan selalu berusaha untuk memperhatikan pasangannya, walaupun terkadang kesulitan untuk bisa mengekspresikan emosinya. Kalau kalian sudah memiliki anak, dia adalah seseorang yang akan selalu memperhatikan anak-anaknya dengan sangat baik, merawat, mengasuh, dan menjaganya, dan bekerja keras untuk bisa memberi mereka itu standar hidup yang sangat baik, masa depan yang baik. Entah ini kamu laki-laki atau perempuan, karena tidak ada gender di sini, ambil yang resonate untuk kalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini hanya berbicara tentang suatu kepositifan. Kamu akan dapat menikmati hidup sepenuhnya dan menjadi pusat perhatian atas apa yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu dapatkan. Mungkin banyak orang yang jadi penasaran dengan kamu. Padahal semua ini kamu raih dengan kerja keras kamu, komitmen kamu, kedisiplinan kamu. Ada begitu banyak kepositifan yang akan kamu dapatkan dalam hidup kamu, optimisme kamu, kebebasan kamu, dan kesenangan kamu. Semua akan berjalan baik untuk kamu. Kamu seperti merasakan suatu antusias yang baru. Mungkin kamu juga akan mulai
merasakan sepertinya orang-orang kayak mulai mendekati kamu, tertarik untuk bisa berada dekat dengan kamu. Ini karena getaran kebahagiaan kamu dan energi positif yang kamu pancarkan Pile 2. Kamu akan membawa cahaya dan kegembiraan bagi semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kamu. Ada suatu kepercayaan diri, kebebasan. Mungkin kamu juga akan melakukan suatu perjalanan. Pile 2, apapun yang kalian dapatkan, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena ya aku melihatnya justru di sini ada suatu kesuksesan besar yang akan kamu dapatkan. Peluang baru ini akan menghampiri kamu, datang kepada kamu. Dan kamu pun akan menerima itu dengan optimisme kamu dan antusiasme kamu. Kamu akan siap untuk memulai apapun, sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama, dan membuat proyek apapun itu menjadi sukses. Sehingga kamu terus-menerus mendapatkan kelimpahan dalam kehidupan kamu. Sehingga itu pun juga akan mempengaruhi hubungan kamu pastinya. Ada suatu kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa yang kamu rasakan. Kamu masuk pada periode di mana kamu merasakan kebahagiaan kamu, kesenangan, gairah, kepositifan dalam hubungan kamu. Bahkan ini juga bisa menunjukkan apapun masalah-masalah yang tersembunyi dalam hubungan kamu, baik ini dari diri kamu ataupun pasangan kamu, ini akan dapat terlihat. Tapi itu pun juga akan dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan yang kamu miliki. Karena kamu tahu ini semua demi kebaikan kamu. Jadi aku merasa bahwa hubungan kalian justru akan menjadi lebih terbuka dan jujur lagi. Karena The Sun ini selalu membawa sesuatu yang positif. Bahkan dalam hubungan cinta. Ada suatu kesetiaan yang besar antara kamu dan pasangan kamu. Mungkin kamu pun juga akan merasakan suatu gairah. Seperti mendapatkan suatu percikan-percikan baru dalam hubungan kamu ini. Tidak peduli kamu sudah berada dalam hubungan mungkin yang sudah bertahun-tahun, percikan-percikan itu akan selalu ada dan bisa selalu kamu rasakan. Kalau kamu bisa menjaga hubungan ini dengan cara yang baik. Ya, suatu gairah yang mungkin hal-hal ini juga pernah hilang dari hubungan kamu itu. Tetapi saat ini kamu akan mulai dapat merasakan kembali. Lakukanlah selalu hal-hal yang menyenangkan untuk kalian berdua, yang membahagiakan, karena ini pun juga akan mempengaruhi. Kamu merasa seperti jiwa kamu saat ini muda kembali dan sangat sehat, entah berapapun usia kamu. Mungkin kamu mulai ingin melakukan suatu olahraga, menjalani hidup sehat, dan tetaplah untuk selalu grounding Pile 2. Selalu terkoneksi dengan alam. Mulai mengatur pola makan kamu dengan makan makanan yang sehat. Dan untuk kalian para single, ada banyak peluang-peluang cinta yang bisa kamu dapatkan. Di sini kamu hanya perlu meraihnya dengan kedua tangan kamu. Kalau memang kamu memiliki suatu perasaan terhadap seseorang, maka nyatakan perasaan kamu itu. Jadi jangan diam saja. Karena kamu tidak akan pernah tahu kan apakah dia juga menyukai kamu atau tidak. Tapi paling tidak kamu berusaha di sini. Tapi aku melihat sih sesuatu yang positif ya yang akan kamu dapatkan. Intinya tidak ada usaha maka tidak ada hasil yang bisa kamu dapatkan. Jadi kalau kamu memang menginginkannya ya kamu harus bisa mengambil peluang kamu. Karena ada suatu hubungan yang sangat-sangat hebat yang bisa kamu jalankan di sini. Di saat kamu bertemu dengan seseorang itu, dia adalah seseorang yang sangat setia. Dia dapat memberikan apa yang memang selama ini kamu inginkan dan kamu harapkan. Dia akan selalu setia pada kamu, jujur pada kamu, dan ya berusaha untuk selalu membahagiakan, memberikan dukungan dan support untuk kamu. Tapi ingat ya, untuk kalian yang single, aku merasa bahwa di sini seseorang yang akan kamu temui ini adalah seseorang yang dia sangat serius untuk menjalin suatu hubungan. Jadi pastikan kalau kamu memang hanya ingin bermain-main, mungkin ya lebih baik kamu menikmati kesendirian kamu dulu.
menjalani hal-hal yang memang ingin kamu lakukan aja terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kamu mengecewakan orang ini. Karena ini terlihat jelas sih oleh aku bahwa dia ini akan serius sama kamu. Kamu akan bisa mendapatkan kestabilitasan kamu, kenyamanan kamu. Dia akan selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Masa depan kamu itu akan sangat-sangat indah bersama dia. And again, balik lagi ada suatu karma yang terjadi di sini. Sepertinya ini adalah hal yang memang kamu pantaskan, mungkin dari hal-hal yang sudah kamu alami sebelumnya. Dan energi yang tertarik di sini ada Leo, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Mungkin bisa jadi seseorang yang akan kamu temukan ini dia memiliki zodiak Leo atau Capricorn, atau Gemini, Libra, atau Aquarius. Ya, ini energi yang terlihat di aku. Ya, oke, aku rasa pile 2, kamu readingan kamu sangat-sangat positif. Banyak hal yang kamu dapatkan saat ini. Kamu menarik banyak hal dengan energi kamu ini. Getaran kamu saat ini sedang tinggi. Dan pastikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu dan apapun yang kamu terima saat ini, peluang-peluang yang hadir, manfaatkan itu dan tetaplah untuk selalu grounding, tetaplah untuk selalu bersyukur, dan tetaplah untuk selalu memberi. Pastikan selalu melakukan kebaikan dalam hidup kamu. Dan pile 2 ini pesan yang aku lihat dalam readingan kamu. Semoga ini bisa resonate. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya untuk kalian yang baru agar aku juga bisa terkoneksi selalu dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya dan salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai, pile 3 kalian yang memilih kartu Fairy Voyage. Kita akan melihat readingan kamu. Oke. Pile 3. Apa yang harus mereka lakukan dalam situasi mereka saat ini? Oke. Kamu punya stand your ground. Lalu ada triumph and success. Lalu foundation and achievement. Wow, nice. Oke, kita lihat kartu tarot yang satu lagi. Untuk pile 3. Oke. Thanks. Eight of Wands. Lalu ada King of Wands. Page of Wands, King of Wands, lalu ada the Moon, Page of Swords, and you have Six of Cups. Jadi di sini aku memakai kartu Psychic Tarot. Ini adalah Seven of Wands. Saat ini kamu mungkin sedang diuji atau ditantang.
Mungkin ada suatu persaingan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kamu atau bisnis kamu. Tapi kamu selalu memiliki kekuatan dan keberanian batin untuk kamu bisa bertahan menghadapi itu semua. Walaupun sulit atau berat hal-hal yang terjadi, jangan menyerah ataupun lepas kendali. Bersikaplah tetap berani dan tetap setia pada nilai-nilai kehidupan dan kepercayaan kamu. Dan saat ini penting juga untuk kamu tetap jelas dengan apa yang ingin kamu tuju dan juga fokus. Walaupun kamu harus berdiri sendiri dan mempertahankan keyakinan kamu sampai akhir. Jagalah selalu kesehatan kamu agar tetap kuat, sehingga kamu pun juga memiliki persediaan energi untuk bisa menghadapi apapun. Ini akan menjadi sesuatu yang panjang, tetapi di akhir kamu akan menerima suatu kemenangan. Kamu akan memperoleh apa yang memang kamu inginkan. Namun kamu memiliki 8 of Wands dengan 7 of Wands. Aku merasa bahwa suatu perjalanan yang panjang ini seperti akan dipercepat untuk kamu. Ada suatu kemajuan yang akan dipercepat. Mungkin karena banyaknya perubahan juga yang sudah kamu lakukan, Pile 3. Berusaha untuk menunjukkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk memang benar-benar mencapai tujuan yang kamu inginkan. Saat ini aku merasa bahwa kamu sedang mengalami suatu peningkatan yang sangat positif yang besar dalam energi kamu. Kalau di saat-saat ini kamu ingin mulai mengembangkan kemampuan psikik kamu atau bahkan kemampuan healing kamu akan dapat dengan cepat berkembang. Dan bahkan peningkatan ini juga dalam hal karir kamu, usaha yang ingin kamu lakukan, yang akhirnya itu pun akan berpengaruh kepada finansial kamu, juga hubungan kamu. Sehingga untuk kalian yang memiliki bisnis sendiri dan bisnis itu baru kamu buat, kemungkinan kamu akan bisa mendapatkan hasil lebih cepat dari apa yang kamu kira. Tapi ini juga bisa menunjukkan ketergesaan, jadi berhati-hatilah untuk hal itu. Mungkin akan lebih baik ketika kamu melangkah atau ingin mulai melakukan sesuatu, kamu berusaha untuk menelitinya dulu. Dan terkadang kamu pun juga perlu bersabar untuk bisa membiarkan situasi itu berlangsung sedikit lebih lama sebelum kamu mengambil suatu tindakan. Mungkin ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan, entah ini melihat kembali atau entah mungkin mencari informasi-informasi tambahan yang memang kamu perlukan. Aku merasa bahwa kamu sangat ingin membangun sesuatu yang stabil dalam kehidupan kamu. Dan kamu akan bisa mendapatkan itu, Pile 3. Kamu akan menerima kesuksesan kamu. Mencapai sesuatu yang besar dalam kehidupan kamu. Apa yang selama ini kamu harapkan, kamu inginkan dapat terwujud. Dan Page of Wands berdampingan dengan 8 of Wands ini juga menandakan adanya suatu kabar baik yang akan datang kepada kamu dengan sangat cepat dalam waktu dekat ini. Entah ini bisa berupa email yang kamu terima, atau mungkin telepon yang selama ini kamu tunggu-tunggu, atau bahkan seseorang yang mungkin memberikan kabar baik itu. Kamu seperti mendapatkan saat ini, dari energi yang aku lihat di sini, kamu seperti mendapatkan banyak ide-ide baru untuk kamu membuat sesuatu. Kamu seperti merasa terinspirasi dan sangat kreatif. Dan manfaatkan momen ini, Pile 3. Dengan ide-ide yang kamu miliki itu, kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Mungkin belakangan kamu sering mengingat-ingat masa kecil kamu, karena ini juga aku melihat di sini inner child kamu seperti saat ini sedang muncul. Karena itu berpengaruh kepada kamu, jadi mengingat-ingat kembali masa-masa kecil kamu. Dan yang kamu rasakan, kamu seperti ingin bersenang-senang kembali, ingin melakukan banyak hal, mengetahui banyak hal, mencoba sesuatu hal yang baru. Sangat bersemangat, positif, dan bereksplorasilah, Pile 3.
Biarkan inner child kamu ingin melakukan hal-hal yang ingin dia rasakan melalui kamu. Mungkin ingin mempelajari sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang memang sangat-sangat disukai untuk dilakukan. Tapi ini yang positif ya. Pile 3, aku merasa kalian yang memilih pile ini, kamu adalah seseorang yang sangat optimis, antusias, penuh rasa ingin tahu, dan ya seseorang yang penuh dengan inovatif, senang menjelajahi sesuatu yang baru, memiliki daya tahan untuk bisa melewati kesulitan, dan kamu selalu terbuka untuk hal apapun, baik mencoba jalan baru atau menemukan hal-hal baru di tempat lain. Aku juga merasa bahwa mungkin ada suatu perjalanan juga yang akan kamu lakukan. Apapun yang saat ini kamu dapatkan pile 3, ambil peluang itu, manfaatkan dengan sangat baik. Dan hilangkan pikiran-pikiran negatif yang masih ada dalam diri kamu. Atau yang tiba-tiba muncul. Tetap lakukan hal-hal yang positif. Energi kamu saat ini sedang besar. Dan ini akan menarik banyak hal untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Di semua bidang kehidupan kamu. Untuk kalian yang mungkin ingin memulai suatu proyek baru atau bisnis baru yang sangat-sangat kamu sukai, pastikan dengan sangat jelas bahwa itu yang memang kamu inginkan. Jadi pikirkan dengan sangat matang. Karena aku melihat di sini kamu pun juga memiliki suatu kecenderungan untuk melakukan hal-hal tanpa dipikirkan dulu sebelumnya. Ada suatu tujuan yang harus kamu lakukan sepertinya di dunia ini. Karena dengan kartu Fairy Voyage ini menandakan bahwa kamu sendiri dapat memberikan kebahagiaan dan kegembiraan untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Banyak hal positif yang dapat mereka rasakan dari diri kamu, dan ini yang saat ini yang kita butuhkan. Suatu awal baru, permulaan baru, suatu tantangan yang menarik mungkin akan mulai kamu dapatkan. Dan dengan memanfaatkan kekuatan, kemauan, tekad, dan fokus kamu, maka akan selalu ada potensi untuk kamu dapat meraih segalanya dalam banyak bidang kehidupan kamu. Tapi ini juga kalau dilakukan dengan cara yang tepat dan juga berhati-hati. Sehingga kamu pun juga dapat melewati hambatan-hambatan yang berusaha menghalangi kamu. Jadi ingat pile 3, kamu tetap harus berhati-hati dan jangan gegabah. Karena itu pun dapat merugikan diri kamu pada akhirnya dan juga orang lain. Selalu luangkan waktu untuk kamu bisa berpikir dengan baik sebelum kamu bertindak. Hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Perkuat diri kamu dan manfaatkan energi kamu saat ini. Gunakan kejernihan kamu dalam berpikir sehingga tahu apa yang harus kamu lakukan dalam bertindak, dan kendali kamu untuk memulai sesuatu. Kamu akan dapat membangun suatu landasan yang kuat, yang kokoh. Kamu berhak untuk mendapatkannya, dan inilah saatnya untuk kamu menuai hasil atas usaha kamu. Apa yang kamu tabur, sekarang bisa kamu tuai. Jadi bersikaplah untuk selalu terbuka untuk menerima begitu banyak peluang-peluang di hadapan kamu. Begitu banyak kelimpahan di hadapan kamu. Ini seperti mendapatkan suatu hadiah dari semesta. Atas usaha kamu, kerja keras kamu, bagaimana kamu dapat mengatasi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tetaplah untuk selalu bersyukur. Tetaplah untuk berbagi dengan orang lain. Kamu akan memasuki periode di mana kamu akan mendapatkan kedamaian kamu, kemakmuran kamu. Dan Four of Wands ini juga bisa menandakan adanya suatu pernikahan, suatu perayaan yang ingin kamu lakukan. Atau mungkin kamu akan mendapatkan suatu undangan untuk menghadiri pernikahan atau anniversary. Tapi dengan
Gambar yang aku lihat di sini seperti mereka sedang melihat sebuah rumah. Mungkin ini adalah rumah impian yang selama ini mereka harapkan. Jadi ini juga bisa menandakan mungkin kamu akan mulai membangun rumah impian kamu, atau kamu baru untuk merencanakan ingin membeli rumah impian kamu. Dan nikmati waktu-waktu ini pada 3. Nikmati waktu untuk diri kamu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk keluarga kamu, tanpa kamu harus memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Takut bahwa segala sesuatunya itu tidak akan berjalan dengan baik. Ketahuilah pada 3 bahwa tidak ada sesuatu yang stagnan saat ini untuk kamu. Tidak ada. Ini benar-benar sangat positif. Hal-hal baik saat ini sedang mengalir ke dalam kehidupan kamu. Dan dengan The Moon di sini aku hanya melihat sebagai periode ketidakpastian yang kamu alami sebelumnya itu sudah berakhir, di mana hal-hal mungkin tidak terlihat jelas oleh kamu tidak memahaminya. Sekarang ini seperti berputar 180 derajat. Kamu sudah memahaminya, kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan, kamu menerima kejelasan kamu. Bahkan dari perjalanan ini kamu mencapai kebijaksanaan kamu dan ada suatu pertumbuhan pribadi yang sangat-sangat baik sekali. Karena itu mungkin seperti yang tadi aku bilang, kenapa segala sesuatunya seperti dipercepat untuk kamu saat ini. Sebenarnya perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang panjang untuk kamu. Tetapi karena hal-hal yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu tunjukkan kepada semesta, semua seperti sudah berubah saat ini untuk kamu. Kamu seseorang yang sangat intuitif, dan aku merasa untuk kalian di pile 3, kamu banyak mengambil suatu tindakan mengikuti intuisi kamu. Sehingga kamu pun sudah bisa melepaskan hal-hal yang terjadi di masa lalu kamu. Kamu belajar untuk memaafkan, kamu menerima, dan kamu melepaskan. Kamu menerima proses healing kamu. Saat ini mungkin kamu juga perlu untuk tetap menjaga latihan-latihan yang selalu kamu lakukan, latihan spiritual kamu ini. Mungkin belakangan kamu mulai rutin untuk bermeditasi, karena spiritualitas kita itu merupakan bagian yang dapat membangun diri kita yang sebenarnya. Tetapi terkadang dalam keinginan-keinginan kita untuk bisa selalu terhubung dengan spirit guides kita dan entitas-entitas lainnya, itu membuat segala sesuatunya tuh menjadi rumit. Bukannya menemukan suatu kesadaran yang lebih tinggi, malah hal-hal aneh jadinya yang dituju. Namun kamu tidak seperti itu pile 3, karena aku yakin dan percaya bahwa kamu pun juga tahu kamu di sini memiliki suatu tujuan untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Dan kamu menerima bimbingan, sehingga kamu akan selalu diarahkan untuk bisa mencapai arah tujuan kamu. Jadi kamu tidak akan dibiarkan untuk menyimpang dari hal-hal yang memang tidak seharusnya kamu lakukan. Kalau ada saat-saatnya nanti di mana kamu mungkin merasa kesulitan untuk bisa terhubung, maka kembalilah ke dasar, kembalilah ke dalam diri kamu, bermeditasilah lagi, karena ini juga bisa menandakan akan adanya suatu kesibukan mungkin yang akan kamu lakukan, apalagi dengan hal-hal baru yang kamu terima ini. Tetapi ingatlah pile 3, untuk kamu harus bisa tetap menjaga keseimbangan kamu. Dalam situasi-situasi sibuk kamu bisa sampai seperti saat ini, perjalanan itu pun juga panjang. Jadi jangan hanya karena ambisi kamu yang berlebihan, kamu melupakan siapa diri kamu sebenarnya. Kamu melupakan apa yang harus kamu lakukan di dunia ini. Jadi jangan sampai seperti itu pile 3. Dan aku juga merasa bahwa mungkin ada hal-hal dari masa kecil kamu yang juga sering kamu lakukan. Sepertinya saat ini kamu akan mulai melakukan hal itu kembali. Kamu seperti sedang mengingat-ingat sesuatu dari masa kecil kamu. Ada kreativitas yang luar biasa dalam diri kamu saat ini.
suatu ide, suatu perencanaan, dan inspirasi kamu yang mungkin selama ini tertunda, semua hal itu mulai bisa kamu lakukan di fase ini. Pile 3, kamu sangat cerdas dan ambisius, tapi kamu juga harus berhati-hati, jangan sampai kamu terlalu berlebihan dalam menginginkan sesuatu hal atau berusaha untuk mewujudkan sesuatu hal. Mungkin kamu sangat memimpikan memiliki karir yang sangat sukses dan cemerlang. Kamu bisa mendapatkan itu, Pile 3. Tapi jangan sampai kamu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Intinya tetap dalam energi yang positif. Mungkin untuk beberapa di antara kamu ingin mulai melanjutkan pendidikan kamu untuk mencapai apa yang selama ini kamu impikan, kamu harapkan. Mungkin belum lama ini kamu melakukan suatu interview untuk pekerjaan kamu, maka kemungkinan besar kabar yang akan kamu terima itu adalah kabar yang sangat positif. Pile 3, aku merasa akan banyak perubahan dalam kehidupan kamu. Kamu sudah dapat mengambil kendali atas kehidupan kamu ini. Mungkin kamu akan dapat memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kamu, memberikan contoh yang baik untuk mereka, menjadi seorang leader yang baik untuk mereka, karena kamu sendiri juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Kamu memiliki kepercayaan diri, optimis, dan memang jiwa kamu adalah jiwa seorang leader yang terlahir sebagai seorang leader. Ada King of Wands di sini. Kamu tidak takut akan hal apapun yang harus kamu hadapi. Bahkan terkadang itu bisa memotivasi diri kamu. Kamu juga memiliki sifat yang sangat mandiri. Kamu tidak suka membiarkan emosi yang kamu rasakan ini menghalangi keinginan kamu dan impian kamu untuk bisa menikmati hidup kamu. Kamu juga senang untuk memberikan support kepada orang-orang yang kamu tahu mereka membutuhkan support dari kamu. Tapi kadang kamu pun juga bisa egois. Kadang kamu pun juga bisa menjadi seseorang yang sangat pemarah, bahkan sampai mengontrol, suka mengendalikan. Dan untuk hal-hal itu, dengan kamu bisa menjaga keseimbangan kamu tahu kok kapan waktunya untuk kamu bisa menahan semua itu. Karena ada kebijaksanaan yang besar juga dalam diri kamu. Kamu ingin bisa bebas untuk melakukan sesuatu hal yang kamu inginkan. Tetapi kamu juga seseorang yang dapat diandalkan dan kamu pun juga bertanggung jawab dengan hal-hal yang kamu lakukan, tindakan-tindakan yang kamu ambil. Saat ini kamu benar-benar sangat maju, Pile 3. Tidak ada hal yang negatif yang aku lihat dari readingan kamu ini. Bahkan sangat-sangat positif dan ya seperti sesuatu saat ini sedang mengalir aja untuk kamu. Tapi apapun yang saat ini sedang kamu lakukan, karena energi ini seperti yang kayak tadi aku bilang, energinya tuh kayak mengalir aja, ikuti saja Pile 3. Jadi jangan terburu-buru, jangan juga terlalu cepat. Ingat, kamu ingin membangun suatu istana, itu kan tidak bisa dibangun dalam sehari. Ada proses yang harus kamu terapkan. Membangun suatu struktur, banyak hal-hal sangat detail yang harus kamu bisa pahami. Jadi kalau memang ingin tetap berada di energi seperti ini, tetap positif, energi yang sedang tinggi-tingginya saat ini, sehingga ini membuka banyak hal baru untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, maka kamu pun tetap harus menjaga keseimbangan kamu. Sebisa mungkin selalu luangkan waktu untuk kamu bisa berhenti, untuk kamu bisa beristirahat, untuk kamu bisa kembali kepada diri kamu. Karena ini akan menjadi perjalanan di mana kamu akan mulai mengeksplorasi banyak hal, Pile 3. Dan ada suatu penemuan-penemuan baru yang akan kamu dapatkan dalam kehidupan ini. Segala sesuatunya akan berjalan baik untuk kamu, baik dalam hal hubungan, finansial,
pekerjaan, bisnis, usaha, proyek, apapun yang ingin kalian jalankan. Kamu memiliki suatu motivasi yang besar saat ini dalam diri kamu yang kamu rasakan. Dan kamu akan mengambil tindakan itu. Kamu juga sudah memperoleh kebijaksanaan kamu untuk mengetahui bahwa kamu harus memikirkan segala sesuatunya itu dengan baik sebelum kamu bertindak. Jadikan hal-hal yang terjadi sebelumnya sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk kamu. Dari situ kamu sudah menemukan banyak hal dalam diri kamu. Keberanian kamu, kepercayaan diri kamu, keterampilan kamu, bakat-bakat kamu, jiwa seorang leader kamu. Dengan apa yang aku lihat di sini, mungkin saja kamu bisa menjadi seorang mentor, mungkin kamu bisa menjadi seorang bos, memiliki suatu perusahaan sendiri, membangun suatu perusahaan sendiri, atau seorang leader dalam suatu organisasi. Karena kamu akan selalu memiliki kemampuan-kemampuan itu. Kamu dapat membuat segala sesuatunya itu menjadi sukses berhasil. Dan tetaplah pile 3 untuk kamu menjaga kesehatan dan vitalitas kamu. Tetap rutin juga untuk melakukan olahraga dan memperbaiki selalu gaya hidup kamu. Dan ya, pile 3 ini yang aku lihat, pesan yang aku terima dalam readingan kamu. Situasi yang kamu hadapi saat ini, yang kamu terima saat ini sangat-sangat positif. Seperti ada suatu awal baru yang sudah terbuka untuk kamu. Kamu masuk ke fase di mana kamu mendapatkan apa yang selama ini kamu inginkan. Kamu akan dapat melihat keindahan-keindahan baru. Ini akan menjadi saat-saat momen-momen yang membahagiakan untuk kamu. Akan ada begitu banyak keberuntungan juga yang akan kamu terima. Seperti jalan saat ini benar-benar terbuka untuk kamu bisa meraih kemenangan kamu, kesuksesan kamu, pencapaian kamu. Entah apa yang sudah kamu lakukan pile 3, tapi ini membuka jalan hal-hal yang baik dan sangat positif. Sesuatu yang tadinya berjalan harusnya tidak secepat ini, tetapi tiba-tiba ini bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat cepat untuk kamu. Dan semoga readingan ini juga bisa resonate untuk kalian. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan like-nya agar aku juga bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya, dan salam cinta, cahaya, dan kedamaian.